Halo pemirsa di rumah, kembali lagi bersama saya Amelia Anzalita Lunizar di Talk Inspiratif. Pasti pemirsa di rumah penasaran kan siapa sih bintang tamu kita? Baik, langsung saja kita panggil bintang tamu kita pada sore hari ini. Pemirsa di rumah, kembali lagi bersama Amel di Talk Inspiratif. Di samping saya sudah ada Bapak Fadli yang merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Bapak Fadli, pasti pemirsa di rumah juga sudah penasaran nih mengenai background dari Bapak Fadli sendiri. Boleh nggak diceritakan Bapak Fadli itu lulusan mana, terus sebelum terjun ke saham itu, dan ceritakan dulu sedikit mengenai saham itu apa? Ya, nama saya Muhammad Fadil Kasani, lulusan dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kebetulan saya merupakan investor saham BCA, kebetulan memegang 60% dari perusahaan BCA. Okay. Ya, segitu. Berarti Bapak Fadli merupakan lulusan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan sekarang menjadi pemilik saham hampir 60% di perusahaan BCA. Iya. Nah, boleh nggak dikasih tahu saham itu apa? Ya, kalau berbicara tentang saham, hampir semua milenial di zaman sekarang ini pasti sudah mendengar kata saham. Yes. Entah ketika bertemu orang-orang yang sedang berbicara tentang saham, atau ketemu komunitas yang bahas tentang saham, atau bahkan sering kita lihat di TV ada berita tentang naik turunnya saham dengan simbol-simbol dan bahasa-bahasa yang mungkin kita tidak tahu. Ada sih yang kita tahu, yaitu tentang grafiknya. Ya, tapi kita kan tidak tahu itu tuh sebenarnya apa dan kenapa. Nah, simpelnya tuh gini, saham itu bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi kalau kita punya satu lot saham aja, satu lot itu satuan dari saham, yaitu satu lembar. Ketika sudah punya satu lot aja, itu saya udah mempunyai hak milik dari perusahaan tersebut, meskipun 0,0001%. Oke, Iya. Jadi pemirsa di rumah, saham merupakan bukti kepemilikan kita di dalam suatu perusahaan, meskipun hanya sekitar 0,00%. Nah, lalu bagaimana jika pemirsa di rumah atau yang lain yang menonton ini ingin membeli saham? Nah, cara beli sahamnya itu untuk di zaman sekarang itu gampang banget ya. Kalau kita membahas tentang dulu itu susah banget. Kita harus datang ke perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas itu yang melayani jual beli sahamnya. Kita datang ke perusahaan sekuritas, lalu daftar, bikin banyak surat-suratnya tuh, daftar, nulis-nulis. Nah, terus kalau beli juga kayak gitu, susah banget. Tetapi untuk sekarang ini sudah zamannya digital. Yes, di mana betul. semua data itu bisa diakses oleh internet. Jadi ada aplikasi-aplikasi tertentu yang melayani jual beli saham. Itu namanya akun sekuritas. Nah, ada banyak contohnya seperti Ajaib yang sering ada di iklan-iklan tuh. Terus ada IPO, terus banyak banget lah. Oke, jadi untuk membeli saham itu karena sekarang era digitalisasi, kita bisa membelinya di rumah. Beda dengan dulu ya. Kalau misalkan dulu kita perlu datang langsung ke perusahaan. Terus bikin surat-surat. Kalau sekarang mah cukup tinggal di rumah, daftar dari HP tentang KTP gini-gini, terus udah selesai. Berarti itu tuh untuk seluruh masyarakat ya? Ya, semuanya tanpa bisa. Terkecuali. Enggak, sebenarnya gini. Kalau jadi pasti banyak ya teman-teman milenial yang ketika lewat ada tulisan saham A, TBK. Nah, itu tuh artinya terbuka. Jadi terbuka untuk umum. Oh, oke. Nah, kalau berarti ada ininya, ada khususnya gitu. Iya, kalau ada tulisan saham A terus ada titik TBK, itu berarti udah diumumin. Jadi udah IPO. Jadi udah bisa dimiliki oleh semua orang. Sorry. Kalau misalnya udah sahamnya tertutup, berarti namanya apa? Ya, itu termasuknya itu saham internal tuh. Jadi jadi orang-orang investor besar aja yang dimilikinya. Jadi bukan untuk umum lah istilahnya gitu. Oke, kita udah tahu nih cara beli sahamnya. Nah, tapi gimana sih cara kita
mengetahui saham itu apa ya istilahnya benar atau enggak, kan takutnya ada kayak istilahnya investasi bodong lah ya, gitu. ya kayak misalkan saham gorengan gitu. Iya. Ya sebenarnya kalau ingin mengetahui itu lebih dalam, kita tuh harus tahu dulu tentang apa itu saham, apa itu yang ada di dalamnya, tentang fundamental, tentang analisisnya, analisis teknikal, analisis fundamental. Lah di situ kita harus mempelajari lah. Dengan mempelajari itu kita bisa tahu saham itu termasuk saham yang bagus, apa saham gorengan atau bukan. Kita juga di situ di saham itu mempelajari tentang ekonomi di Indonesia dan ekonomi di dunia. Kayak contohnya misalkan di Rusia yang lagi perang sama Ukraina, itu kan apa ya, Rusia itu termasuk penghasil minyak terbesar, keempat lah salah satunya. Lah dengan adanya peperangan di Rusia, jadi kita itu susah untuk akses dalam komoditinya itu, dalam akses jual beli di Rusia. Jadi kita tuh susah impor ekspornya. Jadi itu ngaruh juga di saham. Oh, berarti dampak dari perekonomian yang terjadi di dunia pun akan berdampak kepada saham yang akan kita beli. Iya, pasti itu. Ya pokoknya banyak banget itu. Semua yang ada di ekonomi, baik perang, baik naik turunnya harga itu ngaruh banget di saham. Nah, itu dia pemirsa. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Talk Inspiratif. Oke pemirsa di rumah, kita kembali lagi bersama aku Amel. Nah, Bapak Fadli, apa aja sih yang harus diperhatikan saat kita membeli saham? Ya, sebenarnya hampir seperti kita waktu sekolah. Ketika kita mau ujian itu harus belajar dulu. Meskipun soal-soal ujiannya itu berbeda jauh dari apa yang kita pelajari. Bisa saja sih kita ngasal aja, tetapi kan kemungkinan benarnya itu jauh lebih rendah dari apa yang orang-orang yang pelajari lebih dulu. Bisa saja kita mencontek ke teman kita, tapi kan kita tidak tahu tuh teman kita itu ngerjainnya itu benar atau salah. Atau andai kata teman kita itu pintar, tapi kan kita tidak tahu teman kita itu ngasih informasinya itu yang betul atau justru menyesatkan. Ya. Ada investor terbesar sepanjang sejarah, terbaik sepanjang sejarah, beliau namanya Warren Buffett. Beliau mengatakan, risk comes from not knowing what you're doing. Risiko itu datang ketika lo tidak tahu apa yang lo lakuin. Ya, di sini makanya saya mengajak kepada teman-teman untuk belajar dulu tentang saham, baru kita baru kita mulai dulu, baru kita take action lah kayak gitu. Oke. Berarti hal yang harus kita lakukan tentunya belajar, menganalisis dulu apa yang mau kita beli gitu ya. Meskipun saya yakin tuh teman-teman yang waktu mau belajar itu pasti malas banget, karena ketika belajar saham teman-teman juga akan dipertemukan dengan nama-nama seperti BBV, apa itu BBV, apa itu price to book value, apa itu ROE, return on equity, apa itu PER, price earning ratio dan lain-lain. Banyak banget. Jadi memang awalnya tuh bikin teman-teman tuh malas tuh. Tapi kalau seiring berjalannya waktu terus belajar, nanti kalau sudah biasa akan terbiasa. Oke. Sedikit nih, kapan sih momentum yang tepat saat kita membeli saham? Nah, sebenarnya kan kita kan harus menganalisis dulu nih. Ya. Karena jangan ngikutin orang-orang, wah saham ini lagi naik, kita beli. Ya, biasanya banyak banget nih orang-orang kayak istilahnya FOMO tuh sekarang. Iya. Ini lagi naik. Nah, sekarang kan lagi viral bahwa Goto itu sedang down banget. Ya, ARB itu tuh udah sangat turun. Jadi, Goto ini lagi turun jauh, melesat. Jadi kita harus beli biar benar lagi naik. Nah, itu sebenarnya salah besar karena kita kan tidak tahu fundamentalnya itu seperti apa sih laporan dari keuangannya bagus atau cara marketingnya bagus atau tidak. Nah, di situ kita harus mempelajari. Jadi meskipun sahamnya sekarang lagi turun, alangkah baiknya kita mempelajari dulu. Dulu. Sebenarnya ini tuh turun itu masih bisa naik nggak, masih ada potensi value untuk naik nggak gitu. Oke. Sebelum Bapak Fadli, sekarang kan memiliki hampir 60% saham. Ya. Nah, pernah nggak merasakan, bolehlah ceritain sedikit up and down-nya mengenai sebelum pengalamannya gitu. Ya pastinya banyak kelam sih. Ya pasti semua itu orang-orang yang sukses itu pasti mempunyai cerita kelamnya itu. Nah, dari saya yang waktu itu pernah rugi, pernah salah analisis. Boleh nggak dikasih tahu kerugiannya
Seberapa besar? Hampir 3 digit. Wow. Ya, tapi karena kita terus mempelajari apa kesalahan kita dan terus jangan menyerah. Intinya kita harus komitmen, gitu aja. Kalau kita komitmen, kita yakin bahwa kita bisa sukses di bidang ini, insya Allah pasti bisa. Berarti kuncinya itu komitmen. Komitmen dan terus belajar dari pengalaman, dari kesalahan-kesalahan kita. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan terakhir, ini mah pertanyaan pribadi ya. Iya. Saya sedikit penasaran, apakah Bapak Fadli hanya menggeluti di bidang investor saja atau tidak? Sebenarnya sih ya banyak sih. Wow, Ya. oke. Sebenarnya saya Boleh kan di-spill sedikit? ya, saya juga termasuk investor properti. Oke. Ya, saya juga termasuk pemilik Starbucks. CEO-nya itu yang founder di Indonesia itu. Oke, oke. Ya. Wow, keren sekali ya pemirsa di rumah. Bapak Fadli merupakan salah satu inspirator kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Talk Inspiratif. Kembali lagi bersama aku Amel di Talk Inspiratif. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Boleh nih Bapak Fadli share tips and triksnya kepada para pemirsa di rumah, bagaimana sih cara kita dalam stabilisasi emosi diri dalam membeli saham? Ya, sebenarnya kan tips and tricks dari membeli saham itu ada banyak. Cuman kita ngambil 2 dulu sih. Kita tuh harus bisa mengendalikan emosi dan harus dengan uang dingin. Memang ini tuh kata-kata yang umum ya, kita harus menggunakan uang dingin. Kenyataannya ya betul. Karena di dalam saham itu resikonya gede, ya, bisa saja kita tiba-tiba rugi banyak. Nah, di situ kalau kita pakai uang dingin kan lebih enak gitu. Kita kan bukan pakai uang, misalkan habis gajian langsung dibeli semuanya, terus tiba-tiba hilang rugi, kan kita nggak bisa apa-apa. Kalau misalkan uang dingin kan kita mau rugi mau enggak itu masih ada simpanan lah uang. Nah, kemudian kita tuh harus bisa yang namanya mengendalikan emosi. Ya memang kebanyakan orang ngomong gitu sih, jangan mengendalikan, harus bisa mengendalikan emosi. Biasa saja kita tiba-tiba, wah lagi naik langsung terus aja lah nunggu sampai kesini. Kita pokoknya harus bisa mengendalikan emosi. Oke, mengendalikan emosi dan juga memakai uang dingin. Iya. Nah tentu saja kita kan ingin take profit. Nah ya, biasanya idealnya itu saat kita membeli saham memakai uang dingin berapa persen? Mohon maaf, maksudnya berapa tahun sih yang harus kita hold itu? Oh, jadi gini, jadi di investasi saham itu ada 3 tipe. Yang pertama ada investasi jangka pendek, atau sering kita sebut short term atau trading lah. Pokoknya orang-orang pada kenal trading. Yang kedua ada middle term atau investasi jangka menengah. Berarti kalau trading itu kayak beli sekarang jual sekarang gitu? Atau Ya, gimana? nggak juga. Jadi investasi jangka trading itu antara 1 hari sampai 1 bulan lah. Ya, kalau investasi jangka menengah itu ya 1 bulan sampai 6 bulan. Kalau misalkan sekiranya valuasinya masih naik market cap-nya, kita hold aja dulu. Bisa sampai setahun. Nah, ntar kalau investasi jangka panjang atau long term itu antara 1 tahun sampai bisa 10 tahun sampai berapa. Nah, tadi kan udah denger nih penjelasannya dari Bapak Fadli. Sekarang apa sih pesan dari Bapak Fadli sendiri kepada para milenial? Ya, kepada para milenial, kita tuh harus jangan malu belajar sesuatu dari nol. Karena timbang pendapatan itu timbul karena 2 hal, timpang pengetahuan dan timpang keberanian. Jadi kita harus terus belajar dari siapapun, dari apapun, dan kita tuh harus berani dalam take action. Karena ruangan terbesar di alam semesta adalah ruangan untuk meningkatkan diri dan manfaat diri. Oke, itu dia pesan dari Bapak Fadli. Teman-teman semuanya, kita sudah mendengar apa itu saham, bagaimana cara kita membeli saham. Tadi juga jangan lupa ya untuk saksikan talk show dari Bapak Fadli yang akan untuk workshopnya, ya tinggal ini aja, kalian klik aja di www.mtrade.co.id. Nah, jangan lupa teman-teman untuk mengunjungi website yang nanti ada di bawah ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di Talk Inspiratif.